Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Pranata, nomor absen 5, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan biografi dari Wage Rudolf Supratman atau yang lebih sering dipanggil WR Supratman. Lahir pada hari Jumat Wage tanggal 19 Maret 1903 di desa Somogari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Walaupun lahir di Somogari, WR Supratman tinggal di desa tersebut. 3 bulan setelah lahir, orang tuanya membawa ke Jatinegara sebagai seorang tentara kenil. Sersan Junewo Senen segera mencatatkan kelahiran anaknya. Untuk mempermudah, maka akte kelahiran WR Supratman dibuat di Jatinegara sehingga banyak yang menuliskan WR Supratman lahir di Jatinegara. Karir dalam bermusiknya terlepas dari peran kakak iparnya WM Van Eldik. WR Supratman diberikan hadiah oleh Van Eldik sebuah biola saat ulang tahunnya yang ke-17. Bersama dengan Van Eldik, ia mendirikan sebuah grup jazz band bernama Black and White. Pendidikan WR Supratman dalam bermusik dimanfaatkan untuk menciptakan lagu-lagu perjuangan yang salah satunya diantaranya ditetapkan sebagai lagu kebanggaan Republik Indonesia. Puncak karir WR Supratman ketika ia pindah ke Makassar dan mulai karirnya jurnalistik menjadi wartawan pada surat kabar Koem Moedia pada tahun 1924. Setahun kemudian, ia pindah ke Jakarta dan menjadi wartawan surat kabar Sinpu. Sejak saat itu, ia rajin menghadiri rapat-rapat organisasi pemuda dan rapat-rapat partai politik yang diadakan di gedung pertemuan di Batavia. Sejak itulah WR Supratman berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan. Dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua pada 27-28 Oktober 1928, WR Supratman ikut terlibat. Untuk pertama kalinya ia memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan iringan gesekan biola di depan seluruh panitia Kongres sebelum dibacakan keputusan Kongres Pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Setelah dilaksanakan Kongres Pemuda, kehidupan WR Supratman tak lagi tenang karena dimata-matai oleh polisi Belanda dikarenakan kata merdeka pada lagu kekarangannya tersebut. Sehingga pada tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda melarang rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan umum. Tahun 1933 sampai tahun 1937 ia berpindah-pindah ke tempat dari Jakarta ke Ciamis hingga ke Palembang. Hingga pada bulan April 1937 ia dibawa oleh kakaknya Ni Rukiem Supratiah ke Surabaya dalam keadaan sakit. Kedatangan WR Supratman di Surabaya segera diketahui oleh teman-teman seperjuangannya. Mereka datang menjenguk WR Supratman yang masih lemah dan sakit. Tanggal 7 Agustus 1938, WR Supratman ditangkap oleh Belanda di studio Radio Nirom di Jalan Embong, Malang, Surabaya, lantaran lagu yang berjudul Matahari Terbit dinyanyikan padu-padu KBI di radio tersebut dianggap wujud simpati terhadap kekaisaran Jepang. Sempat ditahan, WR Supratman kemudian dilepas setelah Belanda tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bersimpati kepada Jepang. Kondisi kesehatan pun semakin menurun. Pada tanggal 17 Agustus 1938, WR Supratman meninggal di Jalan Mangga nomor 21 Tambak Sari, Surabaya karena gangguan jantung yang dideritanya. Almarhum WR Supratman dimakamkan umum Pasaran Jalan Tambak Segara Wetekan, Surabaya. Atas jasa-jasanya,
Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, W.R. Supratman mendapatkan penghargaan berupa pemindahan dan perbaikan makam. Sampai pada 17 Agustus 1960, Perintah Republik Indonesia mendirikan Anugerah Bintang Mahaputra Anumerta ketiga. Setelah ia memulai surat keputusan Presiden RI tanggal 20 Mei 1971 telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada W.R. Supratman serta surat keputusan Presiden tanggal 1974 Presiden RI menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama kepada W.R. Supratman. Alasan saya memilih tokoh pahlawan W.R. Supratman karena beliau terlibat dalam proses perjuangan membela negara dari penjajah, membuktikan bahwa W.R. Supratman cinta tanah air, dan beliau juga berjuang sampai titik darah penghabisan. Sekian biografi yang saya jelaskan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Santi Om.